A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 1 dan 8. Sebelum dilihat saya mau tanya dulu. Kalau hati gelisah berdampak tidak pada fisik? Pada akal? Oke, karena itu hati-hati yang tidak pernah ibadah pasti akan berdampak pada akal juga pada fisiknya. Terakhir sekarang masalah fisik. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ini akhir bahasan kita dan kita akan berhenti sampai di sini. Sekarang perhatikan. Seperti seseorang menjaga akalnya, juga rohnya, maka manusia akan dipandang mulia dan sempurna jika juga bisa menjaga keadaan fisiknya. Maka nanti akan turun ayat-ayat yang meminta kita menjaga keadaan fisik kita. Ada nanti terkait dengan olahraga, ada terkait dengan kesehatan, ada terkait dengan perawatan. Tapi yang akan kita bahas hari ini sesuatu yang dipandang sederhana tapi dampaknya banyak terhadap roh, bahkan akal. Apa itu? Makanan yang masuk ke dalam fisik. Baik, pelan-pelan. Kata Allah, kalau fisik sudah dibuat sempurna oleh Allah, maka mesti dirawat, salah satunya diberikan asupan yang sempurna, yang baik. Makanan yang baik. Pelan-pelan. Seorang yang tidak makan, ya, fisiknya bisa sakit, lemah, sakit, bahkan bisa meninggal, ya. Karena itu wajib hukumnya seorang yang hidup memelihara keadaan dirinya dengan makan makanan yang bisa menyehatkan. Sekarang perhatikan, aturannya 2. Saya percepat saja. Saya percepat. 1, halal. Halal. Yang kedua, tayyib. Tayyiban. Lihat ayatnya. An-nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Pelan-pelan, nanti kita bahas. Sudah? Saya mau mulai dari sini dulu, dari tayyib dulu. Baru saya tutup dengan yang ini. Sekarang perhatikan sini. Kalimat Qur'annya dibuka dengan nas kan? Ya ayuhan nas. Apa artinya nas? Manusia. Baik, manusia itu orang Islam saja atau non-muslim juga? Artinya hukum ini berlaku universal. Walaupun ada non-muslim tidak mengamalkan perintah Quran ini, maka akan berdampak dalam hidupnya. Oke. Jangankan orang Islam, non-muslim kalau nggak makan itu bisa bahaya. Jelas ya? Baik, termasuk orang Islam juga. Jangan berharap misalnya, karena saya muslim sudah bersyahadat nggak makan pun pasti kuat. Tidak. Kamu bisa meninggal juga. Ya. Lihat sini. Thayyib itu kalau dalam bahasa bebasnya yang menyehatkan, baik untuk fisik, yang terbaik, ya. Yang menyehatkan, baik untuk fisik. Perhatikan Bu ya, ada istilah-istilah di Quran. Saya harap ini kadang Ibu mungkin menganggapnya agak biasa untuk dicatat, tapi nanti setelah baca Quran Ibu akan temukan ternyata kesini maknanya itu ya. Kalimat baik di Quran itu setidaknya ada beberapa macam, beberapa jenisnya. 1, ada yang disebut dengan tayyib. Tayyib itu baik secara fisikal. Jadi sehat ya, mata berfungsi melihat jelas, telinga mendengar dengan awas, ya kaki kuat, itu tayyib namanya. Tayyib. Tapi tidak semua orang yang sehat, maaf, itu punya sifat yang baik. Punya sifat yang baik. Kadang-kadang pakai dasi bagus ya, pakai jas, penampilannya bagus, sehat, tapi kok copet juga gitu, ya. Makanya tidak semua yang tayyib itu bisa bagus ya. Ada orang namanya tayyib 2 kali puasa, 2 kali lebaran dia nggak pulang-pulang. Ya. Tayyib. Makanya orang ini penting punya tambahan yang kedua, sifat. Baik dalam sifat ya. Yang jujur, yang sabar, yang tawadhu, yang macam-macam. Bahasa Qur'annya disebut dengan khair.
Khair. Khair. Dan ibu, saya, kita disebut oleh Quran umat yang khair. Kuntum khaira ummah. Quran surah 3 ayat 110. Ibu catat saja, dibukanya lain waktu. Quran surah 3 ayat 110. Kuntum khaira ummah. Kata Quran, Anda adalah umat yang punya sifat-sifat baik. Ya. Jadi kalau ada orang mengaku Islam, sifat-sifat yang buruk, ada yang salah tuh dalam keislamannya. Karena kata Quran, kita umat yang punya sifat terbaik. Jadi kalau ada orang jujur, kita paling jujur. Ada orang sabar, kita paling sabar. Ada orang rendah hati, kita paling tawadhu. Jadi kalau ada orang mengaku muslim, ternyata tidak jujur, bukan penyabar, sombong, salah dalam keislamannya, mesti belajar. Nah, maksud saya, kalau ibu temukan ayat-ayat di Quran dibuka dengan kata khair atau diakhiri dengan kata ini, itu adalah latihan membuat kita untuk memaksimalkan sifat kebaikan. Jelas ya? Tapi kalau ibu menemukan kalimat thayyib, itu latihan bagi kita untuk menguatkan keadaan fisik, kesehatan fisik. Nah, ayat ini mengatakan kepada kita, kalau seseorang ingin sehat fisiknya, ingin baik, maka dia mesti makan makanan-makanan atau asupan-asupan yang berdampak baik bagi kesehatannya. Jelas ya? Baik, pelan-pelan. Dari vitaminnya, karbohidratnya, macam-macamnya. Ibu lebih tahu. Jadi kita nggak banyak bahas ini ya. Baik. Jadi kalaupun, maaf, rohnya bagus, ibadahnya rajin, hebat, tangannya memohon langsung dikabul, misal, tapi dia makan yang tidak baik, salah juga. Ada kiai misalnya punya uang 5.000 rupiah, halal, baik, dibelikan tehnya basi, ya sakit perut juga. Nggak berpengaruh ya, tetap. Baik. Ada seorang non-muslim misalnya, makan atau minum, cuman kopi biasa, ya, tapi salah minum, ada sianidanya misalnya, bisa meninggal juga. Ya, ini masalah. Kita doakan semoga cepat terungkap ini. Sekarang lihat sini, lihat. Kalau gabungan antara taib, saya selesaikan dulu ini. Gabungan antara taib dengan khair. Ya, di khair dengan taib kalau digabungkan, fisiknya bagus, sehat, baik, kemudian sifatnya juga baik, itu berubah menjadi saleh. Makanya ibu kan selalu berdoa ya, ingin punya anak saleh, ya, cucu salehah. Saya belum pernah dengar sampai hari ini, ya Allah anugerahkan hamba anak yang taib, gak ada. Ya, atau keturunan yang khair, tidak ada, selalu soleh. Dan itu fitrah manusia. Fitrah. Yang nggak pernah salat pun kalau ditanya pasti pengen punya anak yang soleh, karena sudah fitrahnya, fitrah kehidupannya. Dan itu dimintakan sejak dalam kandungan. Catat saja dalilnya, catat saja, dan tidak usah dibuka, nanti lain waktu. Kalau ibu ingin punya anak yang saleh atau untuk cucu ke depan kemudian hari, ada di Quran surah ke-7 ayat 189. Itu doa sejak dalam kandungan menyiapkan anak saleh. Ayat 189, Quran surah 7 Al-A'raf ayat 189. Jelas?